Apa yang mereka katakan? Celakalah engkau, bentaknya Abu Lahab, wajahnya merah hanya untuk ingin mengumpulkan kami. Jadi gini, hal yang bersifat dunia, Rasul katakan, apa kamu percaya ketika ada pasukan berkuda akan menyerang ke sini? Percaya. Tapi ketika Rasul membawa sebuah risalah yang tujuannya kepada akhirat, kepada hari nanti, itu mereka tidak percaya. Karena bagi mereka itu bukan ajaran mereka, bukan agama nenek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel apa? Rumah Ade dan Fitri. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita lanjut lagi berkisahnya. Masih melanjutkan kisah yang kemarin. Lanjutan dari kisah ketika Nabi berdakwah, ada pengikut, tentu saja pasti ada penentang. Nah, kemarin kita sempat berkisah orang-orang yang menerima dakwahnya Nabi dan orang-orang yang pertama ikut dalam ajaran Nabi. Nah, dan sekarang kita akan lanjut berkisah tentang orang-orang yang akan menentang daripada dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di kisah-kisah sebelumnya, di kisah pertama itu sempat disebutkan bahwasannya paman-paman dari Nabi itu sangat bahagia ketika Nabi itu lahir pada saat itu. Namun di satu sisi di cerita ini akan disebutkan bahwasannya mereka lah orang-orang yang akan menentang pertama dakwahnya Nabi. Kenapa? Bayangkan saja di kisah kemarin, seorang Abu Thalib saja itu tidak mau mengikuti ajaran sang Nabi. Bagaimana dengan agamanya nenek moyang kita pada saat itu? Si paman berkata, Abu Thalib. Tetapi dia mengatakan, aku tidak mau ikut ajaranmu ya Muhammad, tapi aku tidak akan membiarkan seorang pun untuk ibaratnya mengganggu Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam yang dibawanya. Nah, mungkin tidak berlama-lama, kita akan langsung saja ke kisah selanjutnya. Namun sebelum masuk ke kisah selanjutnya, ayah, ibu, bunda, dan adik-adik semua jangan lupa tekan tombol di bawah untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi dari channel Rumah Ade dan Fitri serta mendukung channel ini agar terus berkembang. Mungkin sebelum masuk ke kisah selanjutnya kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di cerita selanjutnya ini berjudul tentang musuh-musuh dari Mekah. Nah, dikatakan musuh-musuh dari Mekah karena Nabi pada saat itu berdakwahnya di Mekah. Nah. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 214. Ayat ini diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunlah sudah titah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, jadi di cerita sebelumnya Rasul itu dakwah harus sembunyi-sembunyi sampai Rasul itu berdakwah di tempat siapa? Abi Arqam yang disebut dengan Darul Arqam, dan mereka juga beribadah secara sembunyi-sembunyi di lorong-lorong dalam melaksanakan sholat yang perintahnya diturunkan di 2 waktu pagi dan petang, dan sebanyak 2 rakaat di masing-masing waktu sholatnya. Nah, segala Rasulullah SAW mengumpulkan sanak keluarga dari Bani Hashim dan Bani Muthalib bin Abdi Manaf di rumahnya. Nah, Bani Muthalib ini ya maksudnya paman-pamannya Rasul dari nasab keturunan para kakeknya. Berkumpullah 4 orang 5 laki-laki. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lahab berkata, ketahuilah kerabatmu ini tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi seluruh bangsa Arab. Aku berhak mencegahmu. Cukup bagimu perlindungan dari keluarga ayahmu jika kamu tetap berbuat seperti ini. Ya, jadi Abu Lahab itu sudah menentang duluan dakwahnya Rasul dan memperingatkan Rasul, cukuplah, kami ini tidak bisa membendung kemarahan seluruh bangsa Arab dari keluarga bapakmu jika Rasul terus melakukan dakwah tentang Islam. Jadi ibaratnya
Seluruh orang bangsa Arab itu akan marah ketika Rasul menyampaikan agama Islam yang dianggap mereka adalah agama baru, bukan dari agama nenek moyang mereka yang mereka sudah anut selama ini. Cukup bagimu perlindungan dari keluarga ayahmu. Mereka akan menyerangmu dan pasti akan dibantu oleh seluruh orang Arab. Tuh, bayangin, Rasul belum dakwah udah diancam. Ibaratnya kamu tuh bakal dikeroyok sama satu kampung atau satu bangsa Arab di Mekah itu kalau kamu tetap melakukan dakwah ini. Nah, seperti itu. Sungguh aku tidak pernah melihat seseorang datang membawa sesuatu yang lebih buruk darimu. Nah, jadi sang paman ini terus mencela apa yang Rasul bawa. Nah, bayangin, sesungguhnya aku tidak pernah melihat orang datang yang membawa sesuatu buruk darimu. Nah, jadi kalau kita melihat Rasul itu dalam membawa ajaran agama Islam yang kita anut sekarang itu tidak gampang. Jadi pertaruhannya nyawa. Bayangin tuh diancam, dikeroyok satu kampung, kalau bahasanya satu negara Mekah atau satu bangsa Arab. Bayangin itu bagaimana Rasul bisa bertahan pada saat itu. Saat itulah Rasulullah SAW hanya terdiam hingga pertemuan usai. Ya, Rasul mau berkata apa? Rasul hanya bisa diam. Sementara dia harus menghadapi seluruh orang-orang yang ada di Arab ketika dia menempuh resiko untuk melanjutkan apa yang dibawa pada saat itu, ajaran Islam itu. Beliau hanya mendengarkan dan melihat sikap keluarganya. Tidak lama kemudian beliau mengumpulkan mereka lagi. Kali ini beliau berusaha menyampaikan dakwah Islam. Nah, bayangkan, jadi penentangan ini justru datang bukan dari orang yang tidak dikenal Rasul, tapi justru datang dari orang-orang terdekatnya Rasul, paman-pamannya Rasul. Itu sangat menentang pada saat itu. Ketika disampaikan lagi, yang kedua dikumpulkan lagi untuk menyampaikan dakwah, seorang utusan tidak akan membohongi keluarganya. Itu katanya Rasul pada saat itu. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, aku adalah Rasulullah, khususnya pada kalian dan seluruh manusia. Jadi Rasul itu menyebutkan bahwasannya demi Allah, maksudnya tiada Tuhan selain Allah, bahwasannya aku ini Rasul yang diutus oleh utusan Allah pada saat itu. Nah, jadi bahwasannya aku diutus kepada kalian dan seluruh umat manusia. Ya, terdengar gumam dan bisikan kalau kita omong sekarang tuh menggerutu mereka, seolah-olah tidak menerima, tapi hanya tidak disampaikan, tapi ngomong-ngomong seperti itu. Abu Thalib mencaut dengan keras. Nah, siapa Abu Thalib? Pamannya Rasul, iya kan, saudara dari Abu Thalib. Nah, dengan senang hati kami akan membantumu, kami menerima nasihatmu, kami pun mempercayai kata-katamu. Mereka yang berkumpul ini adalah keluarga dari ayahmu. Jadi keluarganya dari Abdullah, maksudnya paman-paman itu saudaranya dari Abdullah. Seperti itu. Itu yang dikatakan Abu Thalib. Aku hanyalah seorang dari mereka. Hanya saja dia bilang, aku adalah orang yang paling cepat menyambut keinginanmu. Jelaskan terus apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan selalu melindungimu. Namun aku tidak dapat meninggalkan agama Abdul Muthalib. Nah, jadi hanya satu yang membela Rasul di pertemuan itu adalah Abu Thalib, paman yang mengasuh Rasul ketika sepeninggalnya kakeknya meninggal, Abdul Muthalib pada saat itu. Namun pembelaan itu hanya sebatas pembelaan ketika Rasul menjalankan dakwah Islam tapi tidak mengikutinya. Demi Allah, itu sikap yang sangat buruk nih katanya Rasul. Cegahlah dia sebelum orang lain berbuat terhadap kalian. Sergahnya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini mengatakan, demi Allah sikap itu sangat buruk. Cegahlah dia sebelum orang lain berbuat terhadap kalian. Maksudnya itu keluarga ini suruh mencegah Rasul untuk tidak berdakwah. Jangan sampai nanti orang-orang lain di luar dari keluarga Abdul Muthalib ini, maksudnya paman-pamannya ini, menyerang Rasulullah pada saat itu. Nah, demi Allah dia akan kami bela selama kami masih hidup, tegasnya Abu Thalib. Jadi hanya Abu Thalib yang memberikan perlindungan, sementara paman-pamannya yang lain tidak memberikan perlindungan. Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak memberikan perlindungan. Hanya Abu Thalib yang memberikan perlindungan, namun tidak mengikuti apa yang Rasul bawa pada saat itu. Rasulullah SAW mulai berdakwah kepada banyak orang. Suatu hari beliau berdiri di Bukit Sapa. Beliau berseru memanggil semua kabilah.
Jadi Bukit Sapa, beliau berdiri memanggil semua kabilah, hai Bani Adi dan Bani Fir, hingga orang banyak berkumpul di sana. Seandainya, nah, ketika orang sudah berkumpul, Rasulullah mengatakan begini. Rasulullah kan mendapat gelar Al-Amin ketika dia dalam berdagang dulu, saking jujurnya dia. Jadi dia berkata, seandainya kukatakan di lembah sebelah sana ada pasukan berkuda yang hendak menyerang, apakah kalian percaya? Mereka menjawab percaya, tanyanya Rasulullah. Jadi semua orang yang dikumpulkan itu menjawab percaya. Karena apa? Gelar Al-Amin yang Rasul bawa mulai dari muda ketika berdagang, orang percaya. Nah, namun ketika Rasul mengatakan seperti ini, ya, seru mereka, kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Nah, jadi ya, seru mereka, kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Jadi bayangin tuh, mereka percaya apa yang Rasul katakan pada saat itu. Baru Rasul berkata lagi, sungguh aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih, ujarnya Rasulullah. Tapi lihat apa yang mereka katakan. Celakalah engkau, bentaknya Abu Lahab, wajahnya merah hanya untuk ingin mengumpulkan kami. Jadi gini, hal yang bersifat dunia, Rasul katakan, apa kamu percaya ketika ada pasukan berkuda akan menyerang ke sini? Percaya. Tapi ketika Rasul membawa sebuah risalah yang tujuannya kepada akhirat, kepada hari nanti, itu mereka tidak percaya. Karena bagi mereka itu bukan ajaran mereka, bukan agama nenek moyang mereka. Makanya Abu Lahab pada saat itu wajahnya memerah pada saat itu karena marah. Celaka engkau hanya untuk mengumpulkan kami untuk kata-kata seperti itu. Nah, benci dan permusuhan pada Islam dan Rasulullah SAW semakin menjadi-jadi. Orang-orang makin berani menghina dan menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW. Mereka juga berani menyakiti kaum muslimin. Mekah terasa makin panas karena adanya permusuhan, kemarahan. Beberapa kali rumahnya Rasulullah SAW dilempari kotoran. Bahkan saat beliau sholat, punggung tempat sujudnya diberi kotoran. Nah, jadi bayangin tuh, saking bencinya sama orang, rumahnya Rasul itu dilempar kotoran. Bahkan ketika Rasul itu sholat, tempat sujudnya itu dilempar juga kotoran. Bukan kotoran sebenarnya, isi perut dari unta. Jadi ketika Rasul sujud, isi perut itu ditumpahkan di atas kepalanya Rasul. Luar biasa. Bayangkan bagaimana seorang Rasul yang memperjuangkan umatnya harus berkorban begitu mati-matian kepada umatnya untuk memperjuangkan agar kita itu memeluk agama Islam, agar kita ini menjadi manusia yang benar. Bagaimana durhakanya seorang kita, hamba, ketika kita itu tidak mengikuti Rasulullah, bahkan tidak mengidolakannya. Durhaka enggak kita? Bayangkan ketika Rasulullah mau meninggal, siapa yang diingat? Bukan harta warisan, bukan perniagaannya, bukan istrinya, tapi yang diingat apa? Umati, dan umati, umatku dan umatku. Begitu pedulinya Rasul kepada kita. Tapi sebaliknya kita bagaimana? Nah, seperti itu. Para menghalang dakwah Rasulullah SAW adalah Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mut'in, Umayyah bin Khalaf, Saibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Utbah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, Anas bin Syarik. Nah, nanti nama-nama yang tertera di sini kita akan cerita di kisah selanjutnya secara detail. Siapakah mereka dan bagaimana profilnya. Tapi kita tidak ceritakan di sini. Ini adalah salah satu orang-orang yang menentang. Bahkan orang-orang menentang ini adalah kalangan petinggi Quraisy dan dari keluarganya sendiri. Berbeda dengan yang Rasul rekrut, yang Rasul rekrut dan mau menerima ajaran Islam banyak dari kalangan yang miskin, dari kalangan budak pada saat itu. Sangat terbalik dengan orang yang menentangnya, seperti itu. Beberapa kali Abu Thalib diminta membujuk Rasulullah SAW untuk berhenti berdakwah, namun Rasulullah SAW tidak memperdulikannya. Di tengah keadaan yang sholat tanpa harapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan pertolongan kepada agamanya. Apakah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Nah, jadi di tengah kemarahan, kebencian, terjadinya permusuhan di dalam Mekah, bahkan nyawa yang terancam, Allah memberikan pertolongan. Nah, apakah pertolongannya? Kita akan saksikan di cerita selanjutnya. Nah, jadi seperti itu. Di satu sisi Rasul punya pengikut, di satu sisi juga Rasul pasti punya penentang. Nah, seperti itulah yang Rasul hadapin selama ini. Dan bagaimana sekarang sikap kita bagi seorang umat di akhir zaman
yang tidak melihat keberadaannya beliau. Nah, mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi sebuah pegangan agar kita mengetahui apa yang beliau lakukan pada saat beliau memperjuangkan dakwah ini, hingga akhirnya kita semua bisa mengetahui atau merasakan agama ini. Jadi seperti itu. Abu Lahab, sang penghalang dakwah. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dengan benar-benar binasa dia. Tidak berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali sabut yang dipintal. Surat Al-Lahab, surat 111 ayat 1 sampai 5. Nah, jadi Abu Lahab itu sampai diabadikan di dalam surat Al-Lahab. Bahwasannya Allah itu sudah memberitahukan bahwasannya apa itu? Abu Lahab benar-benar binasa, tidak berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Dia akan masuk ke dalam api neraka, begitu pula istrinya. Bayangin, ancaman Allah bagi orang-orang yang menghalangi dakwahnya Islam, nggak main-main gitu loh. Seperti itu. Nah, jadi ini ada pelajaran bahasa Arab, anak-anak. Ada hakim, ratu, dan raja. Ayo baca. Hakim apa? Hakim. Terus? Malikatun. Raja Malikun. Nah, jadi itu hakim adalah hakimun, ratu adalah malikatun, raja adalah malik. Nah, jadi seperti itu ayah-ayah, ibu dan bunda. Nah, jadi apakah yang terjadi di kisah selanjutnya? Apakah pertolongan yang Allah berikan di kisah selanjutnya? Mungkin kita akan terus saksikan channel Rumah Adi dan Fitri. Dan jangan lupa klik tombol di bawah, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi dari channel Rumah Adi dan Fitri, serta mendukung channel ini agar terus berkembang. Belum. Oke, mungkin sampai sini saja. Apabila ada kesalahan dalam cerita ini, saya mohon maaf karena itu murni kehilapan dari saya sebagai seorang manusia. Apabila ada kebenaran, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.